Ketemu lagi sama gue Koko Pohan di Bami Expert. Kali ini gue lagi ada di Mall Gading, Mall Kelapa Gading 3, itu posisinya di depan food hall. Kita jadi ceritanya hari ini nge-mall nih kita. Mau kemana? Yuk ikut aja. Jadi gue lagi mau nyobain bakmi namanya mie polo ya. Dia adanya di food hall Mall Gading nih. Kayak apa mie polo? Kita lihat ke dalam langsung. Mie polo ini udah dapat lisensi Tirtali approve nih, harusnya sih enak nih kayak gimana nih. Terus gue juga lihat ada tulisan halal nih. Sama dia ada bakpawan juga buat dessert. Ini asik banget nih. Kita cobain aja langsung. Boleh, silakan bagi mie polonya. Bakmi lovers, kali ini Koko Pohan kebetulan lagi jalan-jalan ke Mall Kelapa Gading. Kalau yang udah pernah kesini atau bahkan mungkin sering kesini, pastinya kalian tahu kalau di sini ada banyak banget tempat makan. Tapi kali ini bakmi yang akan kita review yaitu bakmi mie polo. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Koko Pohan ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe channel ini, tandanya kalian juga ikut mensupport channel Koko Pohan untuk terus maju dan bisa memberikan konten rekomendasi tempat makan bakmi yang asik dan bermanfaat untuk teman-teman bakmi lovers. Kalau dipikir-pikir, cukup unik juga ya nama mie polo ini. Setelah Koko Pohan ngobrol dengan ownernya, ternyata nama mie polo ini adalah istilah untuk mie ayam. Mie yang artinya bakmi, dan polo yang artinya ayam dalam bahasa Spanyol. Lumayan kreatif juga ya pemberian namanya. Bakmi mie polo ini walaupun baru berjalan kurang dalam kurun waktu 5 tahun, tapi ternyata udah banyak juga loh langganannya. Dan juga bakmi mie polo ini sudah mendapatkan lisensi Tirtali Approve yang diberikan oleh Master Bakmi Indonesia Mr. Tirtali, yang artinya untuk rasa jangan diragukan. Dengan 3 jenis bakmi andalannya, mie polo menjadi salah satu bakmi yang cukup digemari pengunjung mall. Selain bakmi, di sini juga menyediakan berbagai macam snack yang cukup menggugah selera juga loh. Simak terus videonya supaya kalian tahu seperti apa sih bakmi mie polo ini. Oke, sekarang gue udah pesen nih. Gue pesen nih 3 menu andalannya dia nih. Jadi ada bakmi biasa, bakmi polos, terus ada bakmi yamin. Yang satu lagi adalah bakmi pedasnya. Yang paling favorit di sini adalah katanya bakmi pedasnya ini nih. Emang orang pada suka pedas ya, bingung gue. Terus gue juga pesan ada dessert. Nah, bakpao. Ini bakpaonya nih juara juga nih. Ini bakpaonya jadi dia produknya dia juga, Yenpao ya namanya ya. Jadi bakpao Yenpao ini punya mie polo juga. Oke, kita cobain dulu yang ini nih. Ini takutnya kelamaan dia udah ngembang ya. Ini halal nih. Aman jadi semuanya halal. Kita kuahin dikit. Mie-nya ini mereka bikin sendiri dan tanpa bahan pengawet, jadi aman lah. Oke, toppingnya dia ada 2 macam nih ya, ayam cincang sama ayam panggang, ada 2 macam dia, sama pakai sayur, caisim sama toge juga. Nah, kalau yang mie polos ini gua ada pesan pakai pangsit sama pakai bakso, yang lain nggak, polos aja. Ini untuk toppingnya ayam cincang biasa. Sama ayamnya tuh, waduh, tadi gue lihat manggangnya tuh seru banget nih, ayam panggang. Kita langsung cobain aja ya. Mie polos dulu. Makan.
Jadi rasanya tuh kayak ada pekat-pekatnya nih dalamnya nih. Ini ada bumbu rahasianya nih. Bakminya teksturnya dia tipis-tipis ya, kecil, kayak miswa dia. Kecil, lurus, tingkat kekenyalan oke banget. Kita coba lagi ya. Kayaknya kurang ya kalau cuma sesuap. Enak. Ini dia punya rasa memang khas ya, wangi bener nih. Gurih-gurihnya itu dapat, nggak terlalu asin. Ayam panggangnya nih, kita coba ya. Waduh, gila nih ayam panggang. Ayam panggangnya nih lembut banget. Dan bumbunya tuh ngeresep ke dalam, enak banget. Ayam cincangnya, ayam cincangnya lebih strong lagi rasanya ya. Gue pakai pangsit nih yang ini nih. Kita coba dulu pangsitnya. Pangsitnya juga, kalau gue bilang sebenarnya agak kurang asin ya pangsitnya ya. Untuk dagingnya lembutnya enak, pas. Tapi kalau untuk rasa lebih enak dibikin lebih strong lagi nih pangsitnya. Overall tapi oke. Bakso. Baksonya enak sih. Oke lah. Kuahnya ini nih. Gue pengen coba ini, gurih nggak kuahnya? Kuahnya lebih ke netral ya. Emang karena nggak ditambahin bumbu apa-apa, dia buat menetralisir rasa mie-nya. Kalau misalnya ada yang ngerasa terlalu asin, pakein kuah. Rasanya nggak strong tapi pas nih. Cukup untuk yang mie polos ini. Oke, sekarang kita coba yang mie aminnya ya. Ini mie amin ini sebenarnya basically sama, cuma bedanya dikecapin aja, jadi lebih manis dia. Kita cobain pas nggak nih manisnya. Makan. Mie aminnya nih brilian. Gue pikir nih rasanya bakal manis banget, ternyata enggak. Enak nih, pas nih, pas. Nggak kemanisan nih. 93.000 ada bang. Ini ketagihan nih gue nih makan yang ini nih. Tapi kita coba, masih ada satu lagi nih. Sekarang kita cobain mie pedasnya nih. Nah, mie pedasnya ini dia ada tambahan spesial, jadi pakai jeruk nih. Terus di atas mie-nya ini ada taburan sambal ya. Untuk menandakan bahwa ini nih hot nih. Ini katanya favoritnya ini nih. Dari penampakannya sih kalau gue lihat nggak serem ya. Biasa orang mie pedas itu penampakannya tuh lebih ke merah warnanya. Ini enggak dia. Ini dia. Kelihatannya nih kayak mie yang dikasih bumbu rempah-rempah lebih aja. Nggak kelihatan merah, tapi kita coba. Rasanya gimana ya? Kan ya. Waduh. A few moments later. Ini rasa cabai rawitnya begitu masuk mulut itu strong sekali nih. Gue minum dulu ya.
Enggak, sebenarnya gue sih kuat pedas. Sini ini aja tadi agak-agak apa namanya, agak ketenggorokan dikit aja. Buat yang doyan pedas, ini lu mesti cobain nih. Oke nih, pedasnya strongnya cukup kalau gue bilang. Kalau lu tambahin sambal lagi ya, gila sih. Untuk tekstur kan sama tiga-tiganya nih mie-nya nih. Cuma dia main di bumbunya aja. Yang satu lebih mendekati ke asin, yang yamin lebih mendekati ke manis. Yang ini dominan di pedesnya. Basically tiga-tiganya oke. Di antara tiga ini kayaknya gue lebih cocok sama yang polosnya ini. Karena di bakmi polosnya ini gue menemukan originalitasnya, rasa aslinya kayak gimana, dan ini menurut gue udah enak. Sambalnya beginilah, sambal biasa nih. Ini mie-nya ini, kalau gua rasa-rasa dia agak-agak sedikit ada garing ya. Mie-nya ini agak garing dia. Mungkin karena rebusnya itu dia pakai timer. Kalau tadi gua ada tunjukin ada semacam jam pasir kecil itu. Nah, patokannya itu tuh kalau udah selesai masih langsung diangkat. Itulah yang menjadikan ini mie nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu lembek ya. Di sini tuh ada 3 macem. Jadi bakmi, bihun, sama locupan. Kue tiaw nggak ada. Jadi kalau yang bosan bakmi bisa pesan bihun atau bisa pesan locupan juga. Suapan terakhir. Kenyangnya minta ampun ini. Bakmi udah habis, tinggal dessertnya aja nih. Yen pao nih 2 potong nih, asik nih. Waduh. Ini jadi bakpao mini ya. Ini udah terkenal banget nih. Sebenarnya justru bosnya ini mengawali bisnis, dia bukanya yen pao dulu, baru dia buka mie polo. Ini gue pesan yang isi ayam panggang. Waduh, ini gila. Mantep ini. Ini ayam panggangnya nih rasanya ya mirip-mirip sama ayam panggang di bakmi itu, cuma dia lebih basah lah. Ini ada satu lagi isinya kacang apa nih? Coklat kacang. Oh, coklat kacang ya. Coklat kacang nih katanya isinya nih. Ini sih memang bakpaunya itu lembut ya, lucu, dia warna pink-pink begini ya. Isiannya juga pas ya, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Coklatnya juga nggak terlalu manis nih, nggak bikin batuk, enak. Sekarang udah habis semua. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel gua, like, share, sama komen di bawah mana lagi tempat makan bakmi yang menurut kalian itu mesti kita review, supaya nanti kedepannya gue bisa lebih semangat untuk bikin video tempat rekomendasi makan bakmi yang mantap buat kalian semua. Gitu aja paling.